Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ITB adalah perguruan tinggi negeri favorit di Indonesia. Presiden RI yang pertama, Insinyur Soekarno, itu alumni ITB. ITB juga bukan hanya untuk kuliah jurusan saintek atau teknik, tapi juga ada prodi untuk kalian yang soshum. Bahkan prodi soshum SBM ITB dikenal sangat mahal, lebih mahal dari Fakultas Kedokteran. Kalian ingin masuk ITB yang dikenal masuknya susah, keluarnya juga susah ini? Simak strateginya ya. Tapi jangan lupa subscribe agar kalian yang pertama mendapat strategi-strategi keren nembus PTN. Pejuang PTN, Institut Teknologi Bandung atau ITB yang kampusnya tersebar di beberapa tempat, yakni Kampus Ganesha di Kota Bandung, Kampus Jatinangor berdampingan dengan Unpad di Sumedang. Ada pula Kampus ITB Cirebon membuka pendaftaran ujian seleksi mandiri atau USM ITB mulai 3 Mei sampai dengan 10 Juni, pengumumannya tanggal 22 Juni dan daftar ulangnya tanggal 24 sampai 29 Juni 2021. Bagi kalian yang ingin masuk ITB lewat jalur mandiri ITB, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan. Seleksi mandiri ITB atau SMITB memakai nilai UTBK 2021. Ingat ya, UTBK 2021. Jadi UTBK tahun 2020 tidak diperbolehkan. Selain UTBK juga memakai nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 6. Khusus untuk yang memilih prodi Fakultas Seni Rupa dan Desain harus mengikuti tes kemampuan seni rupa. Kemudian melakukan pemilihan fakultas atau sekolah atau prodi sesuai dengan jurusan asal sekolah dan kelompok UTBK SBMPTN 2021 dan dapat memilih maksimal 2 pilihan prodi. Peserta seleksi mandiri ITB tahun 2021 langsung memilih prodi yang dituju, bukan lagi memilih fakultas atau sekolah. Ini yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tentang biaya ya, biaya pendaftaran 200.000 dan untuk calon mahasiswa FSRD 300.000. Seleksi mandiri ITB 2021 dapat menerima mahasiswa kurang mampu yang memiliki KIPK atau kemampuan ekonomi setara dengan kriteria syarat KIPK. Hal ini menjawab keraguan dari pejuang PTN yang selama ini mengenal ITB sebagai kampus yang mahal. Biaya kuliah ITB yang masuknya lewat jalur mandiri dipukul rata ya para pejuang PTN, yakni untuk prodi non Sekolah Bisnis dan Manajemen UKT-nya 25 juta per semester. Uang pangkalnya minimal 25 juta rupiah. Sedangkan untuk Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB UKT-nya 25 juta per 4 bulan. Jadi per semesternya SBM ITB itu per 4 bulan atau kuartal. Dan uang pangkalnya minimal 40 juta rupiah. Mahal ya kuliah di ITB? Ya, tapi jangan khawatir. Meski untuk pembayaran UKT lewat jalur mandiri tidak berlaku kebijakan penundaan atau penangguhan dari pelunasan pembayaran, namun mahasiswa bisa mengajukan permohonan pembayaran UKT dengan cara mencicil, yaitu bisa 2 atau 3 kali dalam 1 semester. Tetap masih mahal kuliah di ITB.
Ya, bahkan untuk SBM ITB lebih mahal dari Fakultas Kedokteran UI, meski sama-sama lewat jalur mandiri. Itulah sebabnya ada yang menyebut Sekolah Bisnis Manajemen ITB itu swastanya ITB. Berikut ini perbandingan biaya yang harus dikeluarkan kuliah di SBM ITB dengan di Fakultas Kedokteran UI. Perhatikan ya, di SBM ITB uang pangkal 40 juta itu minimal. UKT-nya 25 juta per 4 bulan atau per kuartal. Dikalikan 3 ya dalam setahun, 75 juta per tahun. Jadi kuliah di SBM ITB selama 3 tahun, 3 tahun kali 75 juta, 225 juta. Kemudian kuliah di Fakultas Kedokteran UI, ini yang mandiri ya Om. Uang pangkal 0, ingat mandirinya UI itu tanpa uang pangkal. UKT-nya 13 juta per semester kali 2 itu setahun ya, menjadi 26 juta per tahun. Jadi kuliah di Fakultas Kedokteran UI selama 6 tahun, 26 kali 6 tahun yaitu 156 juta. Benar kan? Murah Fakultas Kedokteran UI. Padahal selama ini kuliah di Fakultas Kedokteran terkenal sangat mahal. Ternyata ada yang lebih mahal. Bagi kalian yang punya semboyan ITB harga mati, terapkanlah strategi berikut ini. Pilih jurusan sepi peminat, tapi sesungguhnya jurusan tersebut adalah jurusan favorit, yaitu jurusan-jurusan yang kampusnya terletak di luar Bandung, yaitu di Cirebon atau di Jatinangor. Jurusan-jurusan ini bila di kampus Ganesha adalah jurusan-jurusan favorit yang diperebutkan. Berikut adalah 6 jurusan atau prodi sepi peminat di ITB. Pertama, Fakultas Seni Rupa dan Desain atau FSRD Kampus Cirebon. Peminat tahun 2020 hanya 95 orang. Kedua, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Kampus Cirebon. Peminat tahun lalu hanya 104 orang. Ketiga, Fakultas Teknik Industri FTI lagi-lagi Kampus Cirebon. Peminat tahun lalu 185 orang. Padahal kita tahu kan FTI yang di Ganesha di Bandung itu favorit dan diperebutkan. 4. Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan. Kampusnya di Cirebon, peminatnya hanya 215 orang. Kelima, Sekolah Ilmu dan Tekno Hayati Program Sains. Peminatnya 351 orang. Dan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, kampusnya di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Peminatnya 376 orang. Meski peminatnya sedikit, bukan berarti untuk masuk ITB itu gampang loh ya. Sedikitnya peminat ITB Kampus Cirebon bisa disebabkan karena lokasi kampus yang di luar Bandung. Kedua, biaya UKT-nya mahal seperti yang di Bandung. Prodi-prodi yang ditawarkan memang tergolong prodi-prodi yang sulit ya. Kemudian di ITB nilai UTBK atau passing grade-nya per prodi lumayan tinggi. Maka tidak usah heran bila ada yang bilang kuliah di ITB itu masuknya susah, keluarnya juga susah. Untuk mengikuti seleksi mandiri ITB agar diperhatikan bahwa kalian harus belum diterima di ITB lewat jalur SBMPTN maupun jalur internasionalnya ITB.
Demikian ya tentang seleksi mandiri ITB. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata, Om minta maaf. Kepada Allah, Om memohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.